Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan setelah itu insya Allah kita akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah Hari Raya Idul Fitri, maka ada beberapa sunnah yang perlu kita lakukan. Sunnah yang pertama ketika akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri yaitu mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu anil gusli qala igtasil kullan yawmin in syi'ta faqala lal guslil lazi huwal guslu qala yawmal jum'ah wa yawma arafah wa yawman nahri wa yawmal fitri. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian bagaimana cara dan niat mandi sunnah tersebut? Cara dan niat mandi sunnah Hari Raya Idul Fitri sama seperti mandi junub. Diawali dengan membaca basmalah dalam hati, kemudian membersihkan area kemaluan, kemudian berwudu, dan kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh mulai dari atas kepala hingga kaki dengan membaca niat nawaitul ghusla liyaumil idul fitri sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian sunnah yang kedua ketika akan melaksanakan sholat sunnah Hari Raya Idul Fitri yaitu memakai pakaian yang terbaik dan memakai minyak wangi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi selain mandi, kita dianjurkan atau disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus dan memakai minyak wangi. Kemudian sunnah yang ketiga ketika akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri yaitu makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat menuju masjid kita makan terlebih dahulu walaupun hanya dengan sebutir kurma. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula bin udhiyah." Yang artinya Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula samarat wa ya'kuluhunna witra." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu.
beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sunnah yang ketiga ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu berangkat dari rumah sampai menuju tempat sholat dengan mengucapkan kalimat takbir. Jadi ketika kita berjalan atau keluar dari rumah menuju masjid, maka di dalam hati atau secara pelan kita memperbanyak kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya sampai kita di tempat sholat atau di masjid. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dari ayat ini menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai ketika bulan Ramadan sudah berakhir. Jadi, takbir Idul Fitri dimulai dari malam Idul Fitri hingga imam datang untuk sholat id. Kemudian sunnah yang kelima ketika akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu ketika berangkat ke masjid dan pulang dari masjid melalui jalan yang berbeda. Jadi, ketika kita berangkat menuju masjid dengan pulangnya, maka melalui jalan yang berbeda. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id khalafat tariq. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Dan sunnah yang keenam, ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu saling bersalaman atau saling bermaafan dan saling mendoakan dengan doa yang baik. Seperti Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Yang artinya, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu. Terimalah ya Allah yang maha mulia. Sahabatku sekalian, demikianlah sedikit yang saya sampaikan tentang beberapa sunnah ketika akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.